apa itu ekoprint dan apa sih ekoprint itu? Ekoprint itu sebenarnya Media berserat alam sendiri itu Mas Rizky itu banyak sekali, ada kain, terus ada yang paling bagus itu adalah sutra. Tidak semua daun jati akan menghasilkan warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smakda, kembali lagi di acara podcast Pandawan, podcast anak Smakda Jiwan. Di episode keempat, OSIS, obrolan seru inspirasi siswa. Ketemu lagi bersama aku Rizky Wahyu. Dan tentunya di episode kali ini aku nggak bakal sendirian nih. Aku kedatangan bintang tamu yang istimewa sekali. Siapa dia? Dia adalah Bu Riana. Selamat pagi Bu Riana. Selamat pagi Mas Rizky. Apa kabar Bu Riana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, baik Sobat Smakda, di episode kali ini yang bertemakan menyelaraskan keindahan alam dengan ekoprint, kita akan membahas lebih jauh mengenai apa itu ekoprint, apa manfaat ekoprint, dan apa kegunaan ekoprint sendiri. Tentunya bersama narasumber saya yaitu Bu Riana, kita akan membahas ekoprint lebih dalam. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Makanya tetap stay tune di podcast Pandawan, podcast anak Smakda Jiwan. Nah, baik Bu Riana, selamat pagi Bu Riana. Selamat pagi Mas Rizky. Kita sapa lagi Bu Riana. Baik Bu Riana, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai membahas ekoprint ini, mungkin Bu Riana dapat memperkenalkan diri kepada Sobat Smakda yang sedang menonton kita hari ini. Halo Sobat Semada, nama saya Dwi Riana Sari. Biasanya anak-anak di sini memanggil dengan Bu Riana. Di sini saya sudah 11 tahun mengajar di SMK Negeri Doan Jiwan, dan untuk mapelnya saat ini adalah mapel IPA, memang khususnya untuk anak-anak 10 akuntansi di SMK Negeri Doan Jiwan. Terima kasih. Baik Bu Riana, tentunya bagi Sobat Smakda dan saya sendiri juga belum begitu familiar tentang apa itu ekoprint dan apa sih ekoprint itu. Ekoprint itu sebenarnya teknik yang seperti apa? Nah, mungkin Bu Riana bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa itu ekoprint. Ekoprint sendiri adalah teknik pemanfaatan tanaman dan khususnya adalah daun dan bunga yang kita gunakan untuk menghasilkan sebuah karya seni di media yang berserat alam. Nah, media berserat alam sendiri itu Mas Rizky itu banyak sekali, ada kain, ada kulit, ada keramik gitu ya. Jadi nanti di kain, kulit, dan keramik itu nanti tanaman ataupun bunga itu akan memunculkan sebuah warna-warna tersendiri, tergantung teknik nanti yang kita gunakan yang mana. Jadi banyak sekali teknik-teknik di ekoprint, makanya di sini adalah sebenarnya ladang anak-anak untuk bereksplorasi di sini kayak gitu. Nah, itu ekoprint. Nah, baik Bu Riana. Kalau Bu Riana tadi mengatakan ekoprint ini adalah teknik di mana daun dan tanaman itu bisa memunculkan warna di media yang berserat alam seperti kain dan keramik, tentunya kulit juga. Nah, berarti apakah semua jenis kain Bu Riana dapat digunakan dalam teknik ekoprint ini atau hanya kain-kain tertentu saja? Nah, kain yang digunakan untuk ekoprint itu kain-kain tertentu Mas Ki. Jadi yang notabene kainnya itu adalah berserat alam. Nah, kain berserat alam sendiri itu misalnya ada linen gitu ya, ada cotton primissima yang orang istilahnya itu kafan, kain primis kayak gitu, ada paris gitu ya. Terus ada yang paling bagus itu adalah sutra. Jadi semakin kain itu serat alamnya 100%, nanti jejak warna yang muncul itu akan semakin bagus. Misalnya di sini. Nah, di sini itu ada berbagai macam jenis kain. Ini ada kain primis, ini ada kain paris, ini ada kain linen. Nah, di antara jenis kain ini ternyata semakin dia mahal jenis kainnya, artinya kenapa semakin mahal? Ternyata tingkat kandungan cottonnya dia semakin banyak, kan pasti semakin mahal. Itu jejak daun, jejak bunga yang muncul dia akan semakin jelas. Itu uniknya di ekoprint. Sama kalau kita mengekoprint itu di media kulit,
kita kulit kan nggak mungkin ada campurannya ya Mas Iya, Rizky iya. ya kan, nggak mungkin kulit dicampur apa gitu kan, nggak. Ya, Kalau itu pasti nanti kulit asli pasti gitu. kulit asli gitu kan, ada kulit kambing, ada kulit domba kayak gitu. Kita membawa sampel, ini ada kulit, ini adalah kulit kambing. Kulit kambing di sini dia akan memunculkan bunga yang lebih, istilah dalam ekoprint itu gonjreng. Nah, semakin alami dia akan memunculkan warnanya semakin gonjreng. Ini di sini seperti ini, ada sampel-sampelnya gitu. Nah, ini ada kanvas juga. Kanvas itu termasuk serat cotton yang bagus penyerapan alamnya. Jadi kalau kita kasih daun, kasih bunga, itu juga akan menghasilkan warna istilahnya yang bagus, yang menyerap, dan warnanya akan apa ya, gonjreng kayak gitu istilahnya. Gitu Mas Rizky. Baik, jadi semakin serat itu murni dari alam, maka hasil yang ditampilkan atau warna yang ditampilkan oleh teknik ekoprint ini akan semakin cerah begitu Bu Riana. Iya. Nah, Bu Riana, kalau saya lihat itu kan daunnya ini kan berwarna-warni Bu Riana. Warnanya sangat unik lah istilahnya. Itu tekniknya bagaimana Bu Riana? Kok bisa sebuah daun, sebuah bunga itu warnanya bisa menempel pada kain, itu bagaimana caranya? Nah, di ekoprint sendiri itu tekniknya banyak sekali Mas Rizky. Jadinya ada istilahnya teknik basic, ada istilahnya teknik medium gitu ya. Jadi pada saat orang-orang baru mengenal gitu ya, baru belajar mengenal ekoprint, itu mereka akan belajar namanya teknik basic. Teknik basic itu adalah teknik yang sangat mudah dipelajari untuk pemula. Artinya kita belum mencampurkan pewarna. Yang jelas pewarnanya tetap kita memakai pewarna alam. Jadi kita memakai kulit tanaman kayak gitu ya. Jadi kita memang di ekoprint itu ditekankan apa yang kita gunakan itu adalah dari alam. Jadi makanya kita menyelaraskan alam gitu ya dengan ekoprint. Jadi kita kembali ke alam. Nah, awalnya kalau ke basic gitu ya, di teknik pembuatan ekoprint secara basic itu sama. Awalnya kita menempel daun di media, katakanlah kain gitu ya, di media kain. Setelah ditempel itu dikukus. Nah, tidak serta-merta kain yang kita gunakan untuk menempel daun itu yang mungkin Mas Riki beli di toko kain gitu ya. Jadinya langsung dari toko kain tempel, tidak. Ini ada prosesnya. Jadi pada proses pembuatan ekoprint sendiri ada step by stepnya. Yang pertama istilahnya adalah pencucian kain. Itu scoring kita istilahnya. Jadi kain dicuci dengan maksud kotoran yang menempel pada saat pembuatan kain itu akan hilang. Yang kedua ada istilah mordanting. Mordanting itu adalah memasukkan kimia murni, kimia apa namanya, ringan istilahnya ya, kalau saya bukan guru kimia nggak tahu. Yang jelas kita masukkan bahan-bahan kimia yang kimianya itu katanya masih terurai. Iya, dia masih terurai kayak gitu. Ya, bahan kimianya itu apa? Kita menggunakan tawas. Nah, istilah kalau tawas kan masih kita gunakan dalam kehidupannya untuk penjernihan air dan lain sebagainya. Kita hanya menggunakan tawas dan karat. Seperti itu. Nah, setelah kita proses kain, kita mordanting, habis itu kita pakai kain itu untuk menata daun. Jadi daun kita tata di atas kain, setelah itu kita gulung. Nah, setelah kita gulung itu nanti kita kukus selama 2 jam. Nah, ini. Nah, dari pengukusan selama 2 jam kita akan tahu daun tersebut warnanya akan tertinggal di kain apa tidak. Nah, karena kita belum paham gitu ya, kadang hanya nyomot daun A, daun B yang ada di sekitar kita, itu ternyata tidak semua daun bisa menempel Mas Rizky. Nah, seperti itu. Jadi uniknya ekoprint itu di sini. Jadi tidak semua daun itu bisa menghasilkan warna dan bisa meninggalkan warna di media kain ataupun media yang kita pakai, misalnya kulit dan sebagainya, seperti itu. Nah, beda lagi. Beda lagi kalau nanti kita tekniknya teknik ke medium. Nanti sudah ada pencampuran warnanya. Misalnya seperti ini. Ini adalah basic. Jadi dasarnya dia putih. Nah, kalau dasarnya dia sudah ada warnanya, berarti dia sudah teknik medium.
Jadi nanti sudah kita istilahnya menggunakan blanket ya nanti kalau orang-orang ekoprint itu istilahnya. Nah ini warna hitam, itu pun juga sudah medium. Nah ini, jadi semakin kita tingkat lanjut berarti memang kerumitan dalam ekoprint itu semakin ini. Tapi sebenarnya kalau sesuatu yang kelihatan gitu ya, kalau prinsip saya itu yang pasti dapat dipelajari seperti itu. Iya, baik. Jadi Sobat Smartda, ekoprint itu bukan hanya sekedar menempel daun pada kain lalu setelah itu jadi, itu tidak. Jadi mulai dari pemilihan kain, habis itu persiapan kainnya, jadi memiliki treatment tersendiri dalam pembuatannya, sehingga treatment-treatment itulah yang pada akhirnya nanti akan membuat kain ini menimbulkan corak yang unik gitu. Karena bagaimana kok unik? Ya karena setiap daun, setiap bunga itu tentunya memiliki corak yang tersendiri dan tidak mungkin sama dengan satu dan lainnya. Tentunya itu yang membuat ekoprint ini unik dan istimewa lah istilahnya. Baik Bu Riana, kita mundur sebentar Bu Riana. Setelah Bu Riana mengenal ekoprint ini, apa yang membuat Bu Riana ini tertarik dan mendalami teknik ekoprint ini? Yang membuat saya tertarik dengan ekoprint itu keunikan. Jadi tadi yang sudah Mas Rizky bilang gitu ya, ekoprint itu memang unik. Jadi ternyata ketika kita sudah membuat ekoprint, apa yang sudah kita lakukan dari proses scoring, mordanting sampai pembuatan itu belum tentu apa yang hasilnya gitu ya, itu sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Misalnya saja ini yang saya bawa, ini daun jati, ini produknya anak-anak gitu. Daun jati, tidak semua daun jati akan menghasilkan warna merah itu. Nah, bandingkan dengan yang di kotak tisu. Kalau kita bandingkan, iya, dilihat dari kecerahan daun itu kan beda. Lebih cerah yang mana Mas Rizky? Lebih cerah yang ini lebih kayak ungu gitu. Ungu ya gitu. Ternyata ini prosesnya juga beda. Nah, dari proses yang berbeda gitu ya, terus akan menghasilkan jejak daun yang berbeda. Misalnya ini daun lanang, kok ini bisa ya dia menghasilkan warnanya oranye. Ini prosesnya juga berbeda. Nah, ini perbedaannya di mana? Di proses mordanting tadi. Jadi pada proses mordan gitu ya, kita mau memunculkan daun jenis apa gitu ya, itu akan mempengaruhi. Jadi modanya apa, nanti hasil akhirnya apa. Nah, uniknya ekoprint itu di situ. Jadinya kita akan bereksplorasi terus gitu ya, akan memunculkan warna yang sesuai dengan ekspektasi kita. Seperti itu. Baik, jadi itulah yang membuat Bu Riana ini tertarik dan pada akhirnya mendalami teknik ekoprint ini, di mana keunikannya, di mana daun yang sama pun bahkan bisa memunculkan warna yang berbeda loh. Unik banget itu. Tidak semua teknik pewarnaan itu bisa seperti itu, hanya di ekoprint yang bisa seperti itu. Nah, Bu Riana, baik, apa sih yang membedakan ekoprint ini dengan batik pada umumnya? Soalnya ini kan pada orang awam pada umumnya, saya juga ini melihat ekoprint ini kan seperti kain yang diberi corak, itu kan mirip dengan batik pada umumnya, Bu Riana. Batik cetak, terus batik yang ditulis seperti itu kan mirip lah. Sebenarnya apa yang membedakan ekoprint ini dengan batik pada umumnya? Nah, betul Mas Rizky, banyak sekali orang-orang yang mengatakan ekoprint itu adalah batik. Jadi mereka menyebut batik ekoprint, padahal sebenarnya kita beda. Kalau batik ini ya, batik itu adalah menggunakan malam. Saya pegangnya seperti itu. Kalau batik kita menggunakan malam. Jadi kalau ekoprint karena dia tidak menggunakan malam, dia tidak bisa disebut batik. Itu saja. Jadi proses di batik tidak ada di ekoprint. Jadi memang prosesnya beda. Kalau pada ekoprint kita menggunakan proses pengukusan, kalau batik kan tidak. Kita ada proses penyantingan, proses pelorotan dan lain sebagainya. Jadi beda antara batik dengan ekoprint kayak gitu. Ya, baik. Jadi ekoprint ini berbeda Sobat Smartda dengan batik pada umumnya, di mana batik pada umumnya kan menggunakan malam. Nah, seperti yang Bu Riana katakan tadi, di mana ekoprint ini tidak menggunakan malam, jadi tidak dapat dikatakan sebagai batik seperti itu. Nah, Bu Riana, ekoprint ini kan menggunakan daun dan bunga untuk proses pewarnaannya. Nah, apakah
di sekolah kita ini, khususnya di sekolah kita ini, apakah tanamannya, apakah bunga-bunganya itu sudah memenuhi untuk membuat ekoprint ini, ataukah masih terdapat terkendala bahan atau bagaimana, Bu Riana? Nah, ekoprint sendiri sebenarnya ini adalah eksperimen ya Mas. Jadi kalau kita sering bereksperimen, kita sering mencoba menanam, katakanlah sama seperti saya katakanlah di sepanjang perjalanan pulang karena rumah saya jauh gitu ya, di Ponorogo, itu akan mengamati, oh ini ada tanaman A, kok tanamannya unik, bentuknya unik, saya coba untuk ditempel, dia nanti akan menghasilkan warna apa tidak. Sama hal itu saya terapkan di anak-anak pada saat proses pembuatan di SMK Negeri 2 Jiwan gitu ya, anak-anak pada saat praktek gitu, coba cari tanaman yang menurut kalian unik, lalu nanti kita tempel. Nah, dengan seperti itu anak-anak akan tahu, oh ini tanamannya menempel Bu, ini tidak. Jadi intinya tidak semua tanaman yang ada di sekitar kita itu menempel. Di Jiwan sendiri sebenarnya banyak tanaman baik itu berupa rumput ataupun tanaman yang besar, tapi kita masih terbatas untuk mengeksplorasi tanaman tersebut. Nah, tetapi juga karena kadang kita itu inginnya adalah anak-anak sudah ini tanaman lanang, Bu, tanaman lanang itu apa? Kan nggak ada, ya kan Mas? Mas Diki juga belum pernah mendengar kan? Ada tanaman lanang, ada tanaman cenitri. Nah, dengan seperti itu akhirnya apa? Kita mendatangkan, bisa kita beli online sekarang, zamannya sudah digital ya kan, di Shopee kita cari tanaman lanang bibit, kita tanam di sekolahan. Itu kok jauh-jauh, yang jarak wulung, jarak kepiar, yang mungkin anak-anak di sekitar anak-anak ada, anak-anak itu belum tahu juga. Akhirnya apa? Sudah browsing jarak wulung, cari, ditanam di sekolahan. Nah, dengan itu kita selaku guru pengajar ekoprint itu kita mengatasi kendala-kendala yang mungkin tanaman itu jejaknya bagus, yang belum ada di sekolahan, akhirnya kita mendatangkan dan kita tanam sedikit demi sedikit tanaman itu di sekolahan yang luasnya ini ya kan, Jiwan kan termasuk sekolah yang luas ya. Jadi mau kita nanam berapa ratus pohon pun sepertinya masih bisa kayak gitu. Masih luas. Jadi artinya di ekoprint ini sendiri pengennya saya seperti itu, kalau nggak ada tanaman di Jiwan kita datangkan gitu ya, bisa kita beli online, kita bisa beli anak-anak yang mungkin di sekitarnya ada, kita bawa ke sekolahan. Jadi saat kita mau eksekusi, kita mau praktek gitu, mau menginginkan motif seperti apa dari tanaman itu, nanti kita tinggal ambil gitu. Jadi enak, bahan tersedia di sekolahan, kita proses di sekolahan dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi tidak semua daun itu dapat digunakan dalam teknik ekoprint, Sobat Smagda. Nah, Bu Riana ini mengatasinya dengan cara Bu Riana ini membeli bibitnya. Nah, membeli bibit kemudian ditanam di lingkungan SMKN 2 Jiwan ini. Jadi selain tanaman nanti itu dapat digunakan untuk ekoprint, nah tanaman itu kan juga ikut meneduhkan lingkungan sekolah kita. Jadi selain untuk ekoprint, menanam tanaman itu juga berguna sekali bagi lingkungan kita, menambah kesejukan dan ikut menghijaukan lah lingkungan sekolah kita, lingkungan SMKN 2 Jiwan kita ini. Baik Bu Riana. Nah Bu Riana, dengan ilmu dan pengalaman yang Bu Riana miliki, apakah teknik ekoprint ini dapat diajarkan maksimal di SMKN 2 Jiwan ini? Dan apakah teknik ekoprint ini sejalan dengan kurikulum Merdeka yang kita laksanakan saat ini? Nah, kurikulum Merdeka saat ini kalau di SMK Negeri 2 Jiwan kan sudah diterapkan di kelas 10 ya Mas Rizky ya. Di kelas 10. Nah, pas saya itu juga ngajar di kelas 10, terutama mapel IPA. Nah, sekarang itu judulnya adalah Project IPAS. Jamnya banyak sekarang, ada 6 jam. Banyak sekali itu ya. Jadi namanya sudah project, otomatis kita harus ada produk. Awalnya saya bikin seperti itu. Nah, di capaian pembelajaran IPAS itu salah satunya itu adalah materi tentang keanekaragaman hayati, kan pas juga kan ya. Jadinya pas materinya keanekaragaman hayati, dia project, mau tidak mau anak-anak harus belajar ekoprint gitu kan. Nah, materinya juga pas, jadi anak-anak itu
waktu saya belajar masuk anak kelas 10 itu saya tanyai, anak-anak kamu tahu jarak wulung? Yang mana Bu? Kenikir yang mana? Yang mana Bu? Ternyata anak-anak itu walaupun di sekitarnya itu ada gitu ya, anak-anak itu belum paham. Nah, akhirnya coba browsing kenikir, oh alah ini toh Bu, coba browsing jarak wulung Bu, ini tempat saya ada. Nah, kalau sudah seperti itu kan ternyata anak belum mengenal tanaman, ya kan? Habis sudah mengenal, mereka membawa di sekolahan, akhirnya apa? Mereka langsung praktek ke ekoprint, step by step. Nah, uniknya Mas Rizky, praktek ekoprint itu tidak bisa dalam 1 hari. Jadi ketika anak-anak mau praktek hari ini, 3 hari sebelum anak-anak itu harus sudah prepare. Mereka harus sudah scoring yang tadi ya prosesnya ekoprint, harus scoring, harus murdan, harus mereka mempersiapkan tanaman yang nanti dibawa apa saja, mau memunculkan jati, katakanlah ini jati, bisa memunculkan warna merah atau warna hitam, itu nanti mereka akan ada pilihan mau mordan yang seperti apa saat mereka persiapan kain kayak gitu. Nah, setelah itu mereka harus juga dari seperti itu mereka nanti akan mengenal, oh ternyata tanaman di sekitar kita, di sekitar sekolahan itu bisa dimanfaatkan. Jadi adalah pas saja kayak gitu ya. Jadi untuk sekarang kurikulumnya Merdeka, CP-nya di IPA itu juga ada keanekaragaman hayati, anak-anak itu juga prakteknya ekoprint gitu. Jadi sambil mereka belajar keanekaragaman hayati, mereka kan juga harus belajar manfaat dari tanaman. Tidak serta-merta digunakan sebagai jamu, sebagai sayur, kenikir kan? Nah, ternyata juga bisa digunakan untuk sebuah seni. Nah, seni itu nanti pengennya saya gitu ya, karena dia project, hasil akhirnya anak-anak membuat produk. Nah, saat ini anak-anak itu praktek membuat ekoprint di kain kanvas Mas Rizky. Jadi dengan harapan kain kanvas itu nanti mereka dapat gunakan sebagai kerajinan, crafting kayak gitulah. Nah, sementara karena mereka belum memiliki basic untuk menjahit, akhirnya kita anak-anak kita sarankan untuk membuat kerajinan yang sederhana. Misalnya apa? Seperti ini, tempat tisu ini. Betul. Seperti ini kotak tisu, terus taplak, terus tote bag, kayak gitu, tempat pensil. Itu sementara anak-anak sudah sampai ke sana. Kayak gitu. Jadi mereka saat ikut pembelajaran kita belajar dengan ekoprint. Nah, sambil mempelajari tanaman yang ada di sekitar mereka, kemanfaatan tanaman, mereka juga harus membuat produk karena anak SMK harus beda, katanya kan gitu ya. Harus beda, mereka harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Jadi mereka harus bisa membuat produk dan paling tidak mereka juga harus bisa menjual. Itu inginan saya seperti itu. Jadinya ternyata match gitu ya dengan kurikulum Merdeka yang saat ini gitu. Ya, jadi itu Sobat Smagda, di mana kurikulum Merdeka ini bagi Bu Riana seperti gayung bersambut lah istilahnya, di mana Bu Riana ingin mengembangkan ekoprint ini di SMKN Duanjiwan. Nah, seperti didukung oleh kurikulum Merdeka ini sehingga Bu Riana dapat membuat proyek-proyek kepada siswa-siswinya di kelas 10, di mana mereka dibekali ilmu ekoprint dan mereka juga dibekali ilmu kewirausahaan, di mana hasil dari ekoprint itu dibuat lagi untuk dibuat kerajinan seperti kotak tisu, seperti mungkin taplak meja, mungkin seperti banyak lagi tas, topi dan lain sebagainya lah. Jadi ekoprint ini tidak hanya sekedar pada kain polos saja, tidak sekedar pada lembaran kain, tapi ekoprint ini dapat dibuat lebih tinggi lagi nilai ekonomisnya, lebih tinggi lagi nilai jualnya dengan kreativitas kita tentunya, di mana kita dapat memanfaatkan kain hasil ekoprint ini menjadi sebuah kerajinan yang menarik tentunya. Baik Bu Riana, tentunya siswa-siswa SMKN Duanjiwan ini sudah jauh sekali Bu Riana bimbing dalam ekoprint. Sudah Bu Riana bekali dengan ilmu ekoprint dan ilmu kewirausahaan lah istilahnya. Nah, terus apa yang menjadi harapan Bu Riana ke depannya untuk siswa dan siswi SMKN Duanjiwan ini? Harapan saya, karena memang di sini selaku guru IPA ya Mas Rizky ya,
pengen saya anak-anak, karena memang mereka anak-anak SMK, mereka harus beda. Walaupun pelajaran IPA, mereka tetap harus mempunyai produk kayak gitu. Nah, nanti produk itu akan mereka gunakan atau mungkin akan mereka jual gitu ya, saat entah sebagai nanti sampingan saat mereka bekerja ataupun sebagai mata pencaharian kayak gitu. Ternyata memang prospek ekoprint ke depan itu banyak sekali. Jadi kita memanfaatkan ekoprint misalnya hanya untuk crafting gitu ya, itu sudah banyak, bisa sebagai untuk taplak meja, bisa untuk sebagai topi, terus tas kayak gitu. Itu baru kain. Belum nanti ke kulit. Kulit itu nanti bisa sebagai sepatu, bisa sebagai tas kayak gitu, dan nilai jualnya untuk saat ini itu masih banyak diminati oleh masyarakat. Walaupun cost-nya dia lebih agak tinggi gitu ya. Mereka agak ekoprint itu agak tinggi. Enggak apa-apa. Seandainya kita berdagang, kita yakin itu laku, insya Allah akan laku gitu. Intinya harapan saya dengan pembelajaran IPA dengan metode saya kasih anak-anak praktek ekoprint, itu kedepannya anak-anak bisa memanfaatkan ilmu ekoprint dan mereka juga untuk menyambung hidup gitu ya, melanjutkan hidup. Dan yang selanjutnya anak-anak biar paham, ternyata selain kita memanfaatkan tanaman kita ambil untuk ekoprint, mereka juga harus sadar ternyata kita juga harus menanam, kan otomatis ya kan. Anak kalau tidak ada tanaman di sekitar mereka, misalnya oh ini daunnya kok jejaknya bagus kayak gitu, ternyata nggak ada, akhirnya kita mau tidak mau kita akan menanam itu seperti itu. Jadi ekoprint sendiri itu makanya saya tertarik dan saya suka bereksplorasi di sini karena selain kita memanfaatkan alam, kita juga memelihara alam. Jadi menyelaraskan kehidupan alam dengan ekoprint itu sesuatu yang wow menurut saya. Jadi kita kembali ke alam kayak gitu. Baik, jadi itu Sobat Smagda, di mana Bu Riana berharap supaya ekoprint ini, bekal ilmu ekoprint yang Bu Riana berikan dapat bermanfaat bagi Sobat Smagda sekalian, bisa membuat Sobat Smagda mungkin ini jalan untuk berwirausaha ke depannya, untuk sampingan atau bahkan untuk usaha yang utama. Nah, di mana ekoprint ini mempunyai nilai jual yang tinggi tentunya, walaupun kos biaya atau kos biaya untuk pembuatannya ini juga tinggi, tapi dengan kreativitas kita, dengan keunikan yang ekoprint itu miliki tentunya, hasil-hasil karya yang kita buat dari ekoprint ini insya Allah lah memberikan dampak yang begitu luar biasa baik bagi diri kita semua. Nah, di mana ekoprint ini juga tidak hanya memanfaatkan tanaman untuk proses pembuatannya, tapi kita juga ikut melestarikan alam dengan cara menanam tanaman yang akan menjadi bahan baku ekoprint tersebut. Jadi selain kita menggunakan, kita juga ikut melestarikan alam tentunya. Nah, bagi Sobat Smagda, tentunya ekoprint ini banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan, banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil dari pembicaraan saya dengan Bu Riana ini. Nah, bagi Sobat Smagda tentunya sudah saatnya kita untuk melestarikan alam, sudah saatnya kita untuk memelihara bumi kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Bukan begitu, Bu Riana? Iya, betul. Bagi Sobat Smagda yang penasaran atau ingin melihat-lihat koleksi produk dari Bu Riana, bisa langsung mampir ke Instagram Bu Riana. Instagramnya Bu Riana? Klamben Ekoprint. Ya, itu dia, @klamben-ekoprint. Iya, ataupun kalau Sobat Smagda masih di SMK 2 Njiwan, mari kita sudah ada UPJ, itu Mas Rizky. Jadi kita sudah ada UPJ, namanya UPJ Batik dan Ekoprint. Nah, selain nanti kita ingin belajar ekoprint tentang mendalam gitu ya, sampai dalam gitu ya, sampai teknik apa, kita nanti juga bisa belajar ke batik. Tempatnya di mana? Di ujung barat kayak gitu ya, di kompleks program TKR TSM. Kita sudah ada UPJ-nya di sana. Iya, jadi bagi Sobat Smagda yang masih berada di lingkungan SMKN 2 Njiwan, bisa langsung mampir ke UPJ Batik dan Ekoprint yang Bu Riana kelola tentunya. Di sana juga terdapat banyak sekali koleksi-koleksi hasil karya ekoprint yang Bu Riana hasilkan. Baik Sobat Smagda, itulah pembicaraan kita bersama Bu Riana mengenai
Ecoprint tentunya, mengenai manfaat Ecoprint dan pelestarian alam. Tentunya banyak manfaat yang dapat kita ambil. Dan kepada Bu Riana saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Mas Rizky. Terima kasih untuk Sobat Semada juga yang sudah mau belajar tentang Ecoprint juga. Ya, semoga pembicaraan kita dapat menginspirasi Sobat Smartda yang nonton. Bagi Sobat Smartda yang ingin mengirimkan kritik dan saran, bisa langsung DM ke Instagram kita @dkv.smkn2anjiwan. Dan bagi Sobat Smartda, jangan lupa saksikan episode podcast Pandawan berikutnya, tentunya di podcast Pandawan, podcast anak Smartda Jiwan. Akhir kata, saya Rizky mengundurkan diri, dan Ibu Riana, terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.